Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gusti Rahayu, NIM 1904-2008. Pada video kali ini saya akan menyampaikan final report kegiatan KKL saya pada mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup di bawah bimbingan Bapak Hidayatul Fajri, SAP MPA. Yang pertama saya jelaskan mengenai latar belakang kegiatan KKL yang telah saya lakukan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan Organisasi Kesehatan Dunia juga mendefinisikan sampah sebagai sesuatu yang tidak dapat digunakan, tidak dapat dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengangkut, mengolah, dan mendaur ulang material-material sampah. Pengelolaan sampah ini dilakukan untuk mengurangi pencemaran lingkungan yang bisa berdampak pada kesehatan manusia, lingkungan, dan kelestarian. Dalam rangka mengelola sampah, tentunya dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama mengatasi sampah agar menjaga lingkungan tetap bersih. Pemerintah dalam hal ini bertindak sebagai fasilitator yang bertanggung jawab memberikan fasilitas dalam pengelolaan sampah, seperti menyediakan anggaran untuk petugas kebersihan, menyediakan tempat sampah, menyediakan tempat pembuangan sementara atau tempat pembuangan akhir, dan memantau serta mengontrol pengelolaan sampah itu sendiri. Sedangkan masyarakat bertanggung jawab untuk mengumpulkan dengan baik sampah-sampah yang mereka hasilkan dan membuangnya pada tempat yang sudah disediakan atau dengan mengolah sampah itu sendiri menjadi sesuatu yang lebih berguna. Selanjutnya, tujuan kegiatan. Kegiatan KKL ini saya lakukan dengan tujuan yaitu yang pertama, untuk mengamati dan menganalisa kebiasaan warga sekitar terhadap pengelolaan sampah. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk kepedulian pemerintah setempat terhadap pengelolaan sampah. Yang ketiga, mengamati tanggung jawab petugas kebersihan terhadap kebersihan lingkungan. Dan yang keempat, mengidentifikasi dan menelaah kesadaran warga Kota Payakumbuh sebagai wujud kesadaran dalam pengelolaan lingkungan yang bersih dan bebas dari sampah. Kemudian, kegiatan KKL ini saya lakukan tentu ada kaitannya dengan materi perkuliahan pada mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Kaitannya adalah mata kuliah ini berjudul Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Sedangkan kegiatan KKL ini memiliki tema lingkungan hidup, di mana membahas mengenai wujud kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Jika diartikan, pembahasan mengenai sampah dan lingkungan beserta dengan pengelolaannya merupakan bagian dari teori lingkungan hidup. Kegiatan ini perlu dibahas karena berkaitan erat dengan materi perkuliahan, yang mana nantinya akan berguna untuk memahami lebih mendalam bagaimana pengelolaan lingkungan hidup itu, termasuk di dalamnya bagaimana mengelola sampah dengan baik dan benar. Nah, sedangkan untuk pelaksanaan kegiatannya, kegiatan KKL ini saya laksanakan yaitu pada tanggal 30 dan tanggal 31 Oktober 2021 pada pukul 16 sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Lokasi kegiatannya yaitu ada dua. Yang pertama tempat pembuangan sampah sementara yang ada di Kelurahan Kapalo Koto di Balai dan Kelurahan Kubu Gadang Kota Payakumbuh. Dan yang kedua, saya melakukan kegiatan KKL ini di tempat pembuangan akhir regional Kota Payakumbuh. Memang kegiatan KKL ini saya laksanakan pada sore hari yaitu pada pukul 16 atau pukul 4 sore. Dikarenakan menurut peraturan pemerintah Kota Payakumbuh sendiri, itu pengangkutan sampah dimulai pada pukul 7 sebelum pukul 7 pagi dan masyarakat Kota Payakumbuh hanya boleh membuang sampah pada pukul 16 atau pada sore hari. Nah, sebelum pukul 16 itu, masyarakat Kota Payakumbuh tidak boleh membuang sampah pada tempat pembuangan sementara dan disarankan untuk membuang sampah di tempat sampah yang ada di rumah atau di lingkungan masing-masing saja. Selanjutnya hasil kegiatan.
Kegiatan ini saya mulai di lingkungan tempat saya tinggal, yaitu dengan mengamati kebiasaan dan wujud kesadaran masyarakat di tempat tinggal saya itu bagaimana sih terhadap pengelolaan sampah di rumah mereka masing-masing. Di sini terlihat warga masih sangat rajin untuk mengumpulkan sampah-sampah yang ada di sekitar rumah mereka dan mengantarkannya ke tempat pembuangan sampah sementara. Kemudian, pemerintah yang bertindak sebagai fasilitator juga menyediakan beberapa fasilitas yang dianggap dapat membantu pengelolaan sampah di kota, seperti memperbanyak tenaga kebersihan, menyediakan banyak tempat sampah, menyediakan tempat pembuangan sampah di setiap sudut masing-masing RT, RW, dan kelurahan, serta menyediakan truk sampah mini yang akan menjemput sampah-sampah ke rumah warga. Selanjutnya saya mengamati petugas kebersihan yang bertugas mengangkut dan menjemput sampah di waktu yang sudah ditentukan. Untuk tempat pembuangan sampah sementara yang terletak di pinggir jalan raya, petugas kebersihan dinilai sangat disiplin dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah ini dan tertib dalam mengangkut sampah sesuai dengan waktunya. Hanya saja, berbanding terbalik dengan petugas kebersihan yang ditugaskan untuk perumahan warga, lingkungan RT dan RW. Saya menilai kurang disiplin dalam mengangkut sampah dan sering melewatkan waktu untuk menjemput sampah, sehingga sampah-sampah yang ada di lingkungan rumah warga itu sering menumpuk. Kemudian saya beranjak ke lokasi tempat pembuangan akhir atau TPA regional Kota Payakumbuh, di mana sampah-sampah yang tadinya sudah diangkut oleh petugas kebersihan dari tempat pembuangan sementara dan akan dibuang ke TPA regional Kota Payakumbuh akan diolah serta dihancurkan. Lokasi ini memang jauh dari pemukiman warga dan terletak di daerah perbukitan, sehingga dinilai efektif untuk dijadikan tempat pembuangan akhir. Disinilah sampah-sampah akan dikelola dengan baik oleh petugas kebersihan. Hanya saja, dari berita dan informasi yang saya dapatkan bahwa TPA ini sudah mengalami over kapasitas. Artinya, tempat pembuangan akhir ini tidak lagi bisa menampung sampah-sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Payakumbuh berdasarkan catatan Dinas Lingkungan Hidup, yaitu sekitar 70 sampai 75 ton per harinya. Nah, di sini pemerintah dituntut segera melakukan perluasan agar tidak terjadi bencana atau ancaman lainnya yang sekiranya membahayakan masyarakat. Nah, dari kegiatan KKL yang sudah saya lakukan dalam beberapa hari itu, dapat saya simpulkan bahwa yang pertama, kesadaran masyarakat dinilai masih kurang dalam pengelolaan sampah. Masyarakat hanya mengandalkan petugas kebersihan saja untuk mengelola dan mengangkut sampah-sampah yang ada di rumah mereka. Apabila petugas kebersihan tidak datang menjemput sampah, maka sampah dibiarkan menumpuk begitu saja tanpa ada inisiatif untuk mengantarkan sampah-sampah itu ke tempat pembuangan akhir. Yang kedua, pemerintah sudah mengupayakan berbagai cara untuk memaksimalkan pengelolaan sampah sebagai wujud tanggung jawab pemerintah sebagai fasilitator. Dan yang ketiga, petugas kebersihan masih ada yang lalai terhadap tanggung jawabnya dalam mengangkut sampah untuk diantar ke tempat pembuangan akhir regional. Demikianlah laporan akhir kegiatan KKL saya pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.